Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dede Yohanes Mohar, NIM 1.04.2001.066, kelas C, semester 1. Materi tentang kognitif. Kita pindah slide berikut. Teori belajar kognitif menurut Wundt adalah suatu proses aktif dan kreatif yang bertujuan membangun struktur melalui pengalaman. Wundt percaya bahwa pikiran adalah hasil kreasi pada siswa yang aktif, kreatif, yang kemudian disampaikan di dalam memori. Divista 1987. Ada slide berikut. Perkembangan kognitif membagi jenis pengetahuan menjadi 3, yaitu pengetahuan deklaratif, 2 pengetahuan prosedur, 3 pengetahuan kondisional. Pindah slide berikut. Pengolahan info, kondisi internal, kondisi eksternal. Model pengelolaan informasi merupakan model teori belajar yang membaca menjelaskan kerja memori manusia meliputi 3 macam sistem penyimpanan ingatan, yaitu memori sensor, memori kerja, memori jangka panjang. Pindah slide berikut. Teori-teori belajar berbasis kognitisme. Pokok pandang Gestalt bahwa objek atau peristiwa tentu akan dipandang menjadi suatu kelurusan yang terorganisasi. Implementasi teori Gestalt dalam yang terorganisasi dalam mempelajari antara lain: 1. Pengalaman titik ingatan, 2. Pembelajaran bermakna, meaningful learning, 3. Perilaku bertujuan, purposive, 4. Prinsip ruang hidup, life space, transfer dan belajar. Slide berikut. Teori belajar modern kognitif dari Kuat Lewy. Lewy memandang bahwa setiap individu berada di dalam suatu medan kekuasaan yang bersifat psikologis, yaitu ruang hidup. Ruang hidup meliputi manifestasi lingkungan di mana siswa berkreasi terhadap orang-orang yang dijumpai, objek materi yang dihadapi, serta fungsi kejiwaan yang dimilikinya. Pada slide berikut. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif disebut juga teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Pada slide berikut. Menurut Piaget, secara garis besar, skema yang digunakan anak untuk memahami dunia dibagi dalam 4 periode utama. Tahap-tahap sebagai berikut. 1. Untuk tahap yang pertama, tahap sensor motor sejak lahir sampai sekarang 2 tahun. Tahap pria observasi sekitar 2-7 tahun. Tahap operasional konkret sekitar 7-11 tahun. Tahap operasional formal usia 11 dan seterusnya. Pindah slide berikut. Konsep Piaget dan langkah-langkah. Aktif meliputi aktivitas konsep sebagai berikut. 1.
menentukan tujuan pembelajaran, memiliki materi pembelajaran, memiliki topik-topik yang dapat dipelajari siswa sebagai berikut. 4. Menentukan kegiatan belajar yang sesuai dengan topik-topik. 5. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreatif dan cara berpikir siswa, melakukan proses dan hasil belajar siswa. Pindah slide berikut. Teori discovery learning dan Jerome S. Brunner. Teori-teori Brunner adalah ungkapan Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif saat belajar di kelas. Konsep adalah belajar dan menentukan siswa mengorganisasikan bahwa bahan pelajar yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir yang sesuai dengan tingkat kemajuan berpikir anak. Pindah slide berikut. 3 tahap perkembangan intelektual itu menurut Brunner meliputi tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Pindah slide berikut. Teori pembelajaran dari Jerome adalah teori pembelajaran konsep atau pembelajaran kategori atau dikenal dengan pemerolehan konsep. Pembelajaran konsep adalah strategi yang mempersyaratkan seseorang pelajar untuk membandingkan dan menuntaskan kelompok-kelompok kata atau kategori yang mengandung konsep-konsep yang relevan atau kategori yang tidak mengandung ciri-ciri konsep yang relevan. Langkah-langkah dari materi ini yang harus dipelajari adalah langkah belajar menurut Brunner. Ini yang harus dipelajari yaitu 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan identifikasi reaksi siswa. 3. Memilih materi pembelajaran. 4. Menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara identif. 5. Mengembangkan bahan-bahan belajar. 6. Mengatur topik-topik belajar dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, dan dari yang enaktif ke simbolik. 7. Melakukan penilaian dan hasil belajar siswa. Sekian dari materi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mempelajari materi tentang kognitif. Mungkin akan membawa sedikit pandangan bagi teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih.